Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk paket D setara SMP bersama Ibu ya, Ibu Sukniasi. Pada modul ini, modul Indonesia Tanah Air Beta, dan pada unit 2 kita akan mempelajari Indonesia Tanah Airku. Pada modul di unit 2 ini, kita akan membahas mengenai semangat dan komitmen kebangsaan kolektif, di mana dalam modul semangat dan komitmen kebangsaan kolektif ini terdapat bahwa adanya semangat, bahwa semangat itu mengandung arti adanya sebuah tekad ya, dan juga sebuah dorongan dari dalam hati yang begitu kuat, di mana dorongan itu, tekad itu ya adalah bertujuan untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan atau segala sesuatu keinginan, kemudian juga menuju segala sesuatu atau hasrat yang ingin dicapai. Kemudian apabila kita mengaitkan dalam semangat kebangsaan ya, bahwa semangat kebangsaan itu adalah sebuah kesadaran dari seseorang, di mana kesadaran tersebut adalah bentuk kesetiaan atau rasa setia dari warga negara kepada bangsa dan juga kepada negaranya. Kemudian dalam semangat kebangsaan ini juga bisa diartikan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh warga negara ya, dalam melindungi negaranya dan juga dalam upaya menjaga negaranya ataupun bangsanya. Sehingga semangat kebangsaan ini juga dapat diartikan sebagai cara berpikir, kemudian cara dia bertindak, dan juga dalam bentuk wawasan, di mana dengan wawasan tersebut dapat menempatkan sebuah kepentingan, apakah itu kepentingan bangsa dan negara ya, di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi di sini bahwa semangat kebangsaan itu adalah sebuah tindakan dari seseorang dalam melindungi dan menjaga bangsa serta negaranya ya, dalam bentuk dari cara dia berpikir, bertindak gitu ya, kemudian menempatkan kepentingan negara itu di atas kepentingan diri dan juga kelompoknya. Jadi intinya bahwa kepentingan negara, kepentingan bangsa itu adalah yang paling utama jika dibandingkan dengan kepentingan diri dan juga kepentingan kelompok. Kemudian komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini berasal dari dua kata, yaitu komitmen dan juga kebangsaan, di mana dalam komitmen ini adalah sebuah sikap atau perilaku dari seseorang, di mana perilaku itu dengan kesungguhan diri untuk bisa mewujudkan harapan dan cita-cita yang diinginkan. Sikap komitmen. Dalam sikap komitmen ini adalah sebuah sikap yang ditandai oleh rasa memiliki. Jadi dalam komitmen ini adalah harus ada rasa memiliki komitmen gitu ya, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk dapat mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Jadi sikap komitmen ini adalah didorong dengan adanya rasa memiliki. Apabila tidak ada rasa memiliki, tentu itu tidak akan terbentuk sebuah komitmen ya, warga belajar semuanya. Kemudian komitmen kebangsaan. Dalam komitmen kebangsaan ini adalah sebuah sikap dan juga perilaku dari seseorang atau dari warga negara ya, di mana sikap dan perilaku tersebut menunjukkan sikap yang mencintai negara dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian semangat dalam berkomitmen kebangsaan yang kolektif, di mana dalam semangat komitmen kebangsaan kolektif ini adalah sebuah kesadaran dari seorang warga negara ya, secara bersama-sama untuk mencintai bangsa dan mencintai negaranya
dengan selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan juga negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa semangat dan komitmen kebangsaan kolektif di negara Indonesia ya telah ditunjukkan oleh pendiri negara dan para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan dan penuh pengorbanan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Jadi semangat komitmen kebangsaan itu sudah ada dan sudah dibuktikan oleh para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan negara kita dari tangan para penjajah. Sekarang kita akan membahas komitmen yang dimiliki oleh pendiri negara dan para pahlawan, di mana komitmen ini adalah sebuah perwujudan ya dalam usaha untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia agar terlepas dari belenggu para penjajah. Dalam komitmen tersebut ya tertuang dalam sebuah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu peristiwa kebangkitan nasional pada tahun 1908 di mana pada masa itu perjuangan dalam mengusir penjajah yang semula masih bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional. Tentu di sini adanya komitmen dan semangat dari para pejuang sehingga berhasil merebut kemerdekaan negara Indonesia. Jadi tentunya di sini adanya sebuah komitmen dan semangat dari para pahlawan dan para pejuang pada saat itu. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di mana pada masa ini komitmen persatuan dan kesatuan ditunjukkan dengan komitmen kebangsaan bertanah air yang satu, berbangsa yang satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Sehingga komitmen persatuan dan kesatuan bangsa inilah merupakan semangat untuk meraih kemerdekaan. Jadi adanya komitmen bersama sehingga menumbuhkan semangat. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian kita lihat sekarang mengenai simbol-simbol komitmen kenegaraan. Di antaranya yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Dan keempat, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Dan bahasa negara yang menjadi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah simbol-simbol komitmen kenegaraan. Kemudian kita sekarang akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang memiliki semangat dan juga komitmen dalam kebangsaan. Yang pertama, mempunyai semangat cinta pada tanah air dan juga ikut memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, memiliki semangat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, berpartisipasi dengan sepenuh tenaganya untuk mendukung tercapainya cita-cita bangsa. Dan yang keempat adalah meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan juga di atas kepentingan golongan. Sekarang kita akan melihat bagaimanakah ciri-ciri orang yang memiliki sikap nasionalisme. Yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air. Kedua, bangga menjadi bagian sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan juga golongan atau kelompoknya. Yang keempat, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia. Yang kelima, bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan nama baik bangsa. Yang keenam, menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
Kemudian ciri-ciri orang ya atau ciri-ciri warga negara yang memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama bahwa cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara rajin belajar untuk warga belajar semua ya, untuk menguasai berbagai bidang ilmu untuk diabadikan kepada bangsa untuk diabdikan ya, untuk diabdikan kepada bangsa. Di sini sebagai bentuk cinta tanah air kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dengan belajar sungguh-sungguh itu kita mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan sehingga dengan kepandaian kita, kemudian dengan potensi kita, kemampuan kita bisa kita abdikan, bisa kita manfaatkan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa yang dapat dilakukan dengan cara ya tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun bangsa dan negara. Jadi kita harus berusaha untuk tidak pernah merugikan orang lain apalagi bangsa kita. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan cara menghormati antar sesama manusia dan memperluas pergaulan. Kemudian yang keempat, bersifat pembaharuan dengan cara terbuka terhadap perkembangan ilmu, baik itu ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi kita harus terus membuka diri untuk terus belajar, ya. Yang kelima, kita tidak kenal menyerah dan pantang mundur menghadapi segala ujian yang dihadapi. Jadi, ketika kita menghadapi sebuah ujian, di situ kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh mundur seperti itu. Yang keenam, bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara menggunakan hasil produksi dalam negeri. Jadi, kita cinta terhadap produk dalam negeri. Nah, bagaimana sekarang cara kita dalam menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan? Untuk di lingkungan rumah tempat tinggal, kita bisa melakukan hal-hal diantaranya senang membaca buku-buku yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan biografi tokoh-tokoh nasional dan juga para pahlawan nasional. Kemudian menonton film-film tentang sebuah perjuangan dan juga mendengarkan lagu-lagu perjuangan nasional. Memutuskan segala permasalahan dalam keluarga ataupun dalam komunikasi kita dengan sesama melalui musyawarah dan mufakat. Kemudian kita mengibarkan bendera merah putih di rumah pada saat Hari Nasional Kebangsaan. Kemudian cara kita dalam menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan tempat kita belajar, diantaranya kita menghargai perbedaan yang mungkin ada di antara sesama warga belajar dalam sanggar belajar kita. Kemudian melaksanakan tugas dari tutor ya di PKBM dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Ini adalah bentuk dari menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan sebagai warga belajar yang baik tentunya. Kemudian juga kita mengikuti kegiatan yang dilakukan di PKBM ya terkait dengan perayaan Hari Nasional ataupun di tempat kita tinggal. Kemudian kita juga bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar warga belajar di tempat kita belajar. Kemudian cara menanamkan semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan masyarakat diantaranya adalah menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin akan muncul di dalam masyarakat dengan cara musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Terus kita juga harus menghargai perbedaan antara warga di sekitar kita dengan tidak menyinggung baik itu mengenai suku, ras, serta budaya juga latar belakang dari warga atau tetangga sekitar. Kemudian meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Yang terakhir, melaksanakan kegiatan kerja bakti dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran mengenai semangat dan komitmen kebangsaan. Ada penugasan di akhir modul ini di unit 2, warga belajar silahkan menyebutkan sikap ataupun kegiatan yang pernah dilakukan atau sikap yang dimiliki yang menunjukkan bahwa
sikap ataupun kegiatan tersebut menunjukkan adanya karakter nasionalisme atau semangat dan komitmen kebangsaan. Itu saja dari Ibu. Untuk penugasannya boleh diketik di kolom komentar dengan menuliskan nama dan juga program paket atau kelasnya. Terima kasih, semangat belajar, semoga sehat selalu dan semoga keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.